Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mahasiswa jurusan Teknik Mesin yang mengambil mata kuliah Sistem Mekanikal Gedung untuk kesediaan waktunya mengikuti perkuliahan e-learning. Baik, kita akan masuk ke dalam chapter 4, yaitu tentang water pressure in domestic water distribution system. Ya, ini pada bab 4 ini akan berbicara tentang tekanan air pada sistem plumbing di sistem distribusi untuk domestik, ya. Nah, pada introduction di sini akan dijelaskan bahwa this chapter describe the effect of inadequate and excessive water pressure in domestic water distribution system and discusses the method used to correct this condition. Jadi ini adalah akan menerangkan bagaimana kejadian-kejadian yang sering terjadi, ya, terhadap kekurangan atau kelebihan tekanan air pada sistem plumbing di penyaluran air pada domestik, kebutuhan domestik, ya. Nah, ini adalah satu kejadian yang sangat sering kita alami, ya, baik itu untuk di perumahan, di apartemen, di gedung, di hotel, ya, di mall, hampir semuanya akan mengalami hal ini, ya. Ini akan kita jelaskan di sini. Water pressure is said to be inadequate if the pressure is lower than minimum acceptable pressure for any specific application. Jadi ini dinamakan tekanan air itu tidak cukup, ya, jika di sini disebutkan minimum acceptable pressure for any specific condition, for any specific application. Jadi ada ketentuan minimal untuk tekanan air yang diharapkan. Nah, jadi misal pada tekanan air di penyaluran PDAM, ya, biasanya itu dipersyaratkan sekitar 5 sampai 7 meter, ya, atau secara pressurized itu adalah sekitar 0,5 sampai 0,7 bar, ya, tekanan airnya. Jadi kalau kita berbicara tekanan air pada penyaluran air, maka mengapa disebut tekanan minimum itu harus sekitar 5 meter? Artinya apa? Artinya ketinggian air, ya, itu bisa mencapai 5 meter. Begitu, ya. Bisa dibayangkan, ya, misalkan kita mempunyai rumah itu 2 tingkat, ya. Artinya 2 tingkat itu, satu tingkat rumah itu biasanya sekitar 2,5 sampai 3 meter, ya. Artinya misalkan 2 tingkat, maka ketinggian rumah itu mencapai sekitar 6 sampai 7 meter, ya. Nah, di sini dipersyaratkan misal 5 meter, maka tingkat pertama dia akan mendapatkan cukup air, ya. Karena tingkat pertama, lantai pertama rumah itu biasanya 2,5 sampai 3 meter, maka ketinggian air 5 meter cukup, ya. Kemudian di lantai kedua ketinggiannya antara 2,5 atau 3 meter sampai 7 meteran. Ya, artinya di ketinggian air 5 meter, maka air masih bisa masuk ke dalam misal toilet, kamar mandi, ataupun dapur, seperti itu. Jadi airnya masih bisa mengalir dan mencukupi kebutuhan. Nah, itu maksudnya adalah minimum acceptable pressure for any specific application. Nah, begitu pula juga misalkan gedung-gedung tinggi yang sampai puluhan lantai, maka tinggal dikalikan saja. Satu lantai biasanya misalkan untuk hotel itu sekitar 2,5 sampai 3 meter. Ya, misalkan suatu hotel itu ketinggian punya sekitar 20 lantai, maka 20 kali 2,5 meter sekitar 50 meter. Maka ketinggian air yang dibutuhkan adalah 50 meter, ya. Jadi air yang harus bisa mencapai sampai tingkat tertinggi
menjadi 50 meter, ataupun kita konversi ke satuan tekanan menjadi sekitar 5 bar atau 5 kilogram per cm kuadrat. Nah, ini bagaimana caranya agar bisa tercapai tekanan-tekanan itu, ya? Maka di sini dijelaskan, when this occurs, the pressure must be increased to a value high enough to provide satisfactory operation and economical service, such as increase may be obtained by means of the following. Jadi, untuk mengatasi hal itu adalah harus dapat mencukupi kebutuhan yang diharapkan, ya. Nah, beberapa caranya adalah dengan menggunakan an elevated water system. Yang pertama. Yang kedua adalah hydropneumatic tank system. Yang ketiga adalah booster pump system. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan ini, ya? Nah, ini kita terjemahkan dulu, ya. Kita sepakati dulu. Kita harus pahami tentang apa yang dimaksud sebagai acceptable water pressure. Ya, the minimum acceptable water pressure in water distribution system is the lowest water pressure permitting safe, efficient, and satisfactory operation at the most hydraulically remote fixture or components. Ya, jadi yang seperti saya jelaskan tadi, minimum acceptable pressure, ya, tekanan yang dapat diterima secara minimal adalah dia bisa mencukupi, ya, ketentuan-ketentuan yang aman, efisien, dan memuaskan secara operasional, ya. Kemudian the maximum acceptable pressure is the highest pressure that will not cause premature or accelerated damage to any component, ya. Jadi bedanya antara minimum dan maksimum acceptable pressure, kalau minimum tadi dijelaskan adalah setiap tekanan minimum itu bisa dapat diterima, bisa memuaskan pelanggan. Dan kedua adalah peralatan-peralatan yang dipakai itu bisa dapat menerima tekanan yang rendah tersebut. Jadi dengan tekanan rendah si peralatan itu masih bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau the maximum acceptable pressure adalah the maximum pressure is the highest pressure that will not cause premature or accelerate damage to any component. Ya, jadi kalau batasannya untuk maksimum acceptable pressure adalah tekanan yang tinggi itu tidak menyebabkan kerusakan pada peralatan plumbing, ya. Jadi itu bedanya. Jadi antara minimum dan maksimum, untuk minimum itu adalah lebih kepada kepuasan pelanggan, kalau maksimum lebih kepada keselamatan ataupun keamanan peralatan-peralatan plumbingnya, ya. Nah, inilah yang akan kita terangkan berikutnya. Nah, yang biasa kita pakai adalah elevated water tank system. Ini bahasa teknisnya di lapangan adalah dengan sistem torrent, ya. Ya, itu sistem torrent yang di elevated water tank system. Nah, ini gambarnya gravity tank, ya. Dia ada sumber air, apakah itu dari PDAM ataupun dari deep well, masuk ke pompa, disalurkan ke atas seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dan mengalir ke masing-masing lantai, ya. Kemudian kalau berikutnya adalah ini contoh-contoh yang lain. Nah, tanknya itu macam-macam. Ya, ada yang dari FRP, ada yang dari steel, ya. Kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah metode untuk Anda bisa baca sendiri.
Saya lanjut ke booster pump system. Nah, ini booster pump system ya. Ini dia berbeda dengan elevated water tank ya. Booster pump itu dia dapat dari misal dari apa? PDAM yang tekanannya rendah ya. Karena PDAM itu air pump itu biasanya hanya mencukupi untuk elevasi sekitar sampai 5 meteran. Bagaimana kalau menghadapi untuk menyalurkan sampai lantai 20 atau lantai 30, maka diperlukanlah pompa. Nah, pompa ini adalah dinamakan pompa booster pump. Booster itu tekan, jadi pompa tekan. Jadi pompa booster pump itu adalah untuk menaikkan tekanan, ya, untuk menaikkan tekanan sampai tekanan yang diinginkan, ya. Nah, di sini adalah static head. Static head itu adalah kepada berapa ketinggian yang akan dicapai berdasarkan level, ya. Jadi ini statik, berapa level yang saya ceritakan tadi. Itu misalkan ada 20 lantai, satu lantainya sekitar 2,5 meter, maka 20 kali 2,5 berarti sekitar 50 meter static head-nya, seperti itu. Nah, ini adalah piping arrangement ya, piping arrangementnya dari booster pump ya, dari booster pump system. Kita lanjut kepada berikutnya. Saya nanti akan banyak berbicara kepada tentang pemompaannya. Ini adalah berbagai macam jenis cara untuk mengatasi kekurangan tekan tersebut. Nah, tadi adalah tentang memakai toren, kedua memakai pompa booster langsung ya. Ketiga adalah ini memakai pressure tank ya. Ini biasa disebut kalau kita di pompa rumah itu ada tangkinya gitu ya, itu ada pressure tank. Pressure tank. Ya, ini si pompa ini akan mendapatkan air dari sumber ya, kemudian akan mengisi ke tangki ya, ke dalam tangki. Nah, tangki inilah yang akan mengatur berapa tekanan yang akan dicapai ya, berapa tekanan yang akan dicapai. Jadi dia akan sistem on off-nya seperti ini ya. Di dalam tangki ini ada batas limit berapa tekanan yang akan diinginkan dan berapa tekanan yang dia akan mati ya. Jadi dia berdasarkan tekanan di dalam tangki. Jadi tangki ini adalah berisi campuran antara udara tekanan dari air kompresor, dan air. Jadi air itu ditekan oleh kompresor. Jadi dicampur seperti itu sehingga tekanan air itu berdasarkan tekanan air kompresor ya, dibantu. Jadi Anda nanti bisa baca sendiri, nanti saya akan lanjut ke berikutnya tentang pemompaan.